Yuk ikut donasi dakwah, mari ambil bagian dalam mendukung dakwah pemuda Syabab. Donasi bisa disalurkan ke rekening berikut. Jangan lupa untuk sahabat Asyabab sekalian. Alhamdulillah, sahabat Asyabab sekalian, hari ini kita kembali bersama dalam program Cafe Talk Asyabab. Kemudian sahabat sekalian, jangan lupa kami mengingatkan kembali untuk sahabat Asyabab sekalian, jangan lupa selalu menerapkan prokes dimanapun sahabat Asyabab berada. Dan semoga Allah cepat mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Baik sahabat Asyabab sekalian, di hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang tema peran dan tanggung jawab suami di dalam sebuah keluarga. Untuk itu telah hadir bersama kita Ustaz Zamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Di dalam program acara yang hari ini yang tadi temanya sudah disebutkan perihal peran dan tanggung jawab suami Ustaz. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan lebih dalam nih Ustaz, Fadhol Ustaz diberikan sedikit muqaddimah tentang peran suami dalam keluarga Ustaz. Fadhol Ustaz. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sosok suami yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam pertama kali, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya Hawa juga dari Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala dari kedua hamba pasangan suami istri ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan rijalan wa nisaa. Jadi banyak daripada laki-laki dan perempuan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, menikah ini merupakan tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjaga dan menghormati salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan dari diri kita, kemudian ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari pernikahan ini Allah menjadikan tumbuhnya rasa cinta. Kemudian kata Allah juga litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dan tentram dengan keberadaan pasangan kalian kata Allah. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian rasa cinta dan kasih sayang, dan ini semua merupakan tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kalau bukan karena adanya rasa cinta yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hati manusia, maka tidak akan mungkin terjalan rasa tenang ataupun kasih sayang di antara pasangan suami istri. Kemudian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, seorang laki-laki tentunya dia akan membutuhkan perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan pasti akan membutuhkan laki-laki. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua penduduk dunia ini, penduduk bumi ini adalah laki-laki, pasti semua penduduk bumi yang terdiri dari laki-laki ini akan mencari sosok wanita untuk menjadi pasangan mereka, untuk mereka mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang mereka,
untuk mereka menyalurkan atau untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dengan keberadaan pasangan mereka. Begitu pula sebaliknya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua penduduk bumi ini ternyata wanita, maka pasti juga wanita akan mencari sosok laki-laki. Walaupun mereka sudah mencapai puncak kekayaan, kekuasaan, kemudian kehormatan, maka pasti wanita-wanita ini akan mencari sosok laki-laki pasangan mereka, tempat mereka bersandar, tempat mereka menghadirkan rasa tenang dan ketentraman mereka. Maka seperti ini merupakan sunnatullah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillah. Sesungguhnya kecenderungan terhadap pasangan ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada manusia. Maka tidak mungkin laki-laki tidak akan membutuhkan sosok perempuan sebagai pasangan mereka. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan tidak akan mungkin bisa hidup sempurna tanpa keberadaan sosok lelaki sebagai pemimpin mereka. Maka terakhir kewajiban kita adalah mencari pasangan yang soleh dan solehah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan yang soleh ataupun solehah, maka Allah Subhanahu wa taala telah membantunya dalam separuh urusan agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ustaz. Baik Ustaz. Jadi memang bagaimanapun juga ya keduanya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Tidak mungkin bisa tenang tanpa Betul. adanya ikatan pernikahan. Betul. Baik Ustaz, ini telah masuk beberapa pertanyaan dari sahabat Asyabab. Kebetulan hari ini qadarullah banyaknya masuk dari sahabiat kita nih. Dari sahabat Asyabab, dari ukhti kita. Yang pertama dari ukhti Ana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum bercerai suami saya nganggur. Kemudian saya punya hutang dikarenakan kebutuhan anak. Setelah kami bercerai, kami masih memiliki hutang-hutang. Lalu siapakah yang harus melunasi hutangnya setelah kami bercerai, Ustaz? Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masalah hutang istri perlu kita kembali bertanya. Apakah hutang ini termasuk bagian dari nafkah suami? Ya. Karena suatu hari sahabat Muawiyah bertanya kepada Rasulullah tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imta. Kewajiban suami terhadap istri adalah kau beri dia makan sebagaimana kamu makan. Wa an taksuha idza iktasaita. Kau beri dia pakaian sebagaimana kau berpakaian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tadribil wajha. Jangan kau pukul wajah mereka. Wala tuqabbih. Kemudian jangan engkau mencela, menjelek-jelekkan istrimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri, memberikan pakaian. Maka di dalam fatwa Islam dikatakan bahwa bagian dari nafkah yang wajib dilakukan oleh seorang suami adalah pertama memberikan tempat tinggal, kemudian pakaian, yang ketiga memberikan kebutuhan makan dan minum. Maka ini merupakan tanggung jawab seorang suami. Sekarang kita lihat hutang ini apakah masuk kepada tiga hal tadi: pakaian, tempat tinggal, makan dan minum. Maka dapat kita simpulkan bahwa hutang istri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau hutang itu berkaitan dengan makanan, minuman, artinya dia berhutang karena memang ada kebutuhan, karena si suami mungkin tidak menunaikan kewajiban dia, atau mungkin dia belum mampu untuk memberikan nafkah yang
mencukupi, maka sehingga si istri ini berhutang, maka ini menjadi tanggung jawab suami. Karena dia berhutang disebabkan kelalaian ataupun ketidakmampuan suami menunaikan kewajiban dia, sehingga istri harus berhutang untuk mencukupi kebutuhan. Tapi ada hutang yang kedua. Kalau hutang itu hanya untuk nambah koleksi, koleksi cincin, perhiasan, koleksi baju, ya. Kadang perempuan kan seperti itu, iya. Pengen nambah koleksi. Kalau nambah koleksi anak, baguslah begitu ya. Tapi kalau di sini adalah menambah sudah banyak pakaiannya, kemudian akhirnya dia berhutang karena hanya menambah koleksi perhiasan, pakaian, perabotan rumah yang sudah ada sebenarnya sudah cukup begitu kan? Maka ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayarkan hutang. Ya walaupun pada kenyataannya suami juga sebenarnya membayar semua begitu ya. Ya, artinya kalau memang si suami ini memiliki kerelaan atas dasar ridha membayarkan hutang istrinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri pun, maka ini tidak mengapa begitu ya. Ya, tetapi bukan kewajiban seorang suami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan kedua dari Ukhti Sinta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya jika suami meninggalkan istri lebih dari 1 bulan tanpa dinafkahi? Iya. Halo Ustaz. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Jadi agama Islam memerintahkan agar suami mempergauli istri dengan baik. Sebagaimana istri juga diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada suami sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf," dan pergaulilah pasangan kalian dengan pergaulan yang baik, kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk mempergauli pasangan dengan baik atau mungkin istri dengan baik adalah memberikan perhatian, menemani, hidup bersama, berdampingan dengan pasangan kita. Ini adalah bentuk bagian daripada ashiruhunna bil ma'ruf, menjalankan perintah Allah, mempergauli istri dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang suami harus meninggalkan istrinya, ini mungkin bisa kita lihat mungkin dalam dua kondisi. Yang pertama, kondisi pertama, suami meninggalkan istrinya karena urusan mencari nafkah. Karena urusan mencari nafkah atau karena ada kebutuhan rumah tangga lainnya yang harus ditunaikan oleh suami, maka di sini suami kewajiban dia untuk mempergauli istri menjadi gugur. Maka tidak berhak seorang istri ketika suaminya pergi lama, pergi jauh untuk mencari nafkah. Tidak ada hak bagi istri untuk memaksa suaminya untuk segera pulang atau untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Tidak ada kewajiban seperti ini karena memang suaminya bekerja untuk keluar untuk mencari nafkah. Tetapi kalau misalnya si istri ini merasa berat dengan kondisi seperti ini, maka boleh dia melakukan gugatan cerai. Boleh dia melakukan gugatan cerai. Karena di sini suami tidak lagi bisa memenuhi kewajiban dia walaupun itu ada uzur syar'inya. Ya, boleh dia meminta cerai. Dan si suami pun berhak untuk mengabulkan permintaan suaminya, istrinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mempertahankan pasangan kalian kalau itu menimbulkan mudarat. Bisa jadi kita tetap mempertahankan karena kita sibuk bekerja di luar sehingga bisa jadi istri kita mendapatkan mudarat. Karena kata Allah, la darara wa li dirar, tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain. Maka kata Allah, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kalian mempertahankan istri kalian jika itu dapat menimbulkan mudarat dan kerusakan, lita'tadu, sehingga kalian berlaku zalim dan berbuat aniaya kepada pasangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada opsi yang kedua, ada suami yang keluar karena sebab yang kedua, yaitu keluar tanpa uzur.
Ya, keluar tanpa uzur. Keluar tanpa uzur, maka di sini istri juga berhak untuk meminta suaminya untuk segera pulang, karena dia memiliki hak untuk ditunaikan. Dan di sini suami punya kewajiban untuk dia laksanakan terhadap keluarganya, maka dia wajib atau dia si istri berhak untuk meminta suaminya segera pulang. Maka di sini para ulama memberikan batasan, bukan hanya 1 bulan, tetapi 6 bulan. Ya, jadi batasnya 6 bulan. Karena berdasarkan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia suatu hari sedang keliling malam, maka dia mendengarkan suara wanita yang sedang bersyair, yang kesepian. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada putrinya, Hafsah. Kata Umar, "Wahai Hafsah, berapa lama wanita itu mampu ditinggalkan oleh suaminya?" Maka kata Hafsah, sekitar 4 sampai 6 bulan, kata beliau. Ya. Maka ini menjadikan landasan bahwa kalau suami ini keluar sampai 6 bulan, maka istri boleh menggugat ke pengadilan meminta diceraikan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada dari Ummu Fajar. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang suami mengungkit-ungkit atau menghitung-hitung apa yang telah dia nafkahkan atau diberikan kepada anak dan istrinya? Iya. Terkadang seseorang itu mengungkit karena mungkin dia tidak tahu keutamaan memberikan nafkah, sehingga dia merasa bahwa nafkah yang dia berikan itu merupakan beban, begitu ya. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, unfik alik. Kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah, maka aku pun akan berinfak kepada kalian. Memberilah, kata Allah, aku pun akan memberi untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, pemberian yang kita berikan ini merupakan kewajiban yang kalau kita melalaikannya, tentunya kita akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman ay yadhi'a man yaqut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayudhi'a man yaqut." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa, mendapatkan dosa yang dapat mencelakakannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia menelantarkan orang yang berada di bawah tanggungannya. Maka apa alasan dia untuk mengungkit kebaikan-kebaikan? Karena itu merupakan kewajiban. Dan kewajiban ini pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini motivasi bagi siapapun di luar sana yang menjadi sosok ayah ataupun kepala rumah tangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shadaqati man kana an dhahri ghinan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sedekah yang dilakukan setelah kita mencukupkan diri kita sendiri. Artinya setelah kita mendapatkan kecukupan, barulah kita bersedekah setelah itu. Wabda biman ta'ul. Kalaupun kalian harus bersedekah setelah kalian mencukupi diri kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang berada di bawah tanggungan kalian, kata Rasulullah. Anak istri. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinaran anfaqtahu fi sabilillah, wa dinaran anfaqtahu fi raqabah, wa dinaran tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinaran anfaqta ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang engkau infakkan di jalan Allah untuk berjihad di jalan Allah, kemudian harta yang engkau infakkan kepada untuk membebaskan raqabah, membebaskan budak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian harta yang kau infakkan kepada orang miskin, lalu harta yang kau infakkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran, kata Nabi, pahala yang lebih besar dari keempat pilihan berinfak ini adalah harta yang kita infakkan untuk keluarga kita. Maka hadis ini menunjukkan
bahwa ketika seorang kepala rumah tangga, seorang ayah memberikan nafkah banting tulang, mencari nafkah untuk keluarganya demi mencukupi keluarganya, maka ini merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, harta yang kita infakkan untuk keluarga lebih utama daripada yang kita infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya ini harus memberikan motivasi dan tidak alasan bagi kita untuk mengungkit-ungkit. Ya, karena di balik nafkah yang kita berikan banyak keutamaan. Allah akan mengganti, kemudian dia adalah sedekah terbaik. Ya, dan itu merupakan kewajiban. Dan setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentunya pahalanya juga tidak main-main. Ya. Jadi setiap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu perintah, maka pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada anak istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya juga merupakan pertanyaan yang terakhir di sesi Cafe Talk kita di hari ini, yaitu adalah bagaimana hukumnya, ini dari Ummu Najwa Ustaz, bagaimana hukumnya istri yang meninggalkan suaminya yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian sementara sang suami bekerja dan menghabiskan penghasilannya sendirian dan tidak menyisihkan uangnya sedikit pun untuk keluarga di rumah, bahkan untuk sang istri bisa mencuri penghasilan tersebut. Jadi betul-betul tidak ada yang disisakan. Untuk alasan itulah maka sang istri pergi ke kota lain tanpa izin suaminya untuk menafkahi anak-anaknya yang saat ini dititipkan ke saudaranya. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak ada yang boleh saling menzalimi. Baik si istri tidak boleh dia menzalimi suaminya, suami pun tidak boleh dia menzalimi istrinya. Dan syariat Islam juga tidak membiarkan adanya pihak yang terzalimi. Kalau ada suami yang tidak mampu memberikan nafkah yang zahir ataupun batin kepada suaminya, kepada istrinya, maka istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Boleh dia mengajukan gugatan cerai. Karena dalam urusan nafkah ini Islam tidak membuka pintu tawar-menawar, kewajiban, dan merupakan kemuliaan seorang suami. Salah satunya adalah dengan dia memberikan nafkah, dan itu merupakan kewajiban yang tidak ada tawar-menawar dalam hal itu. Artinya ketika dia tidak mampu, istri boleh memberikan gugatan cerai, seperti itu, daripada dia harus menambah dengan keluar kota misalnya, dengan melanggar begitu kan. Ada pilihan yang pertama, yaitu memberikan gugatan cerai. Dan ini pilihan pertama. Sebagaimana suatu hari ada salah seorang sahabat wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia menceritakan tentang ketidakmampuan suaminya memberikan nafkah. Artinya suaminya tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi di sini Nabi SAW bertanya, lalu selama ini bagaimana kalian hidup? Kata Nabi SAW. Kata si wanita tadi, kebetulan ya Rasulullah, saya memiliki warisan kebun kurma. Lalu dari kebun kurma ini kami menghasilkan, kemudian kami makan dan saya memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak saya melalui kebun kurma ini, kata wanita tadi. Maka Rasulullah SAW di sini melihat ada ketimpangan. Itulah artinya ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka timpang rumah tangga itu, pincang. Ya. Di sini Rasulullah SAW melihat ketimpangan, bagaimana suami hanya tidak memberikan nafkah dan istrinya justru memberikan nafkah dengan penghasilan kebun kurma dari warisan orang tuanya. Maka Nabi SAW memberikan langsung dua pilihan. Kata Nabi SAW, silahkan pilih satu dari dua pilihan. Yang pertama, gugatan cerai, karena suami tidak bisa memberikan nafkah. Baik suami itu karena dia malas, atau dia rajin kerja tapi nggak mau ngasih uang buat suaminya, istrinya, atau mungkin karena dia memang belum punya penghasilan lebih, belum punya banyak penghasilan untuk menafkahi istrinya, maka istri boleh menggugat cerai.
Kata Nabi SAW, silahkan pilih, mau cerai atau pilihan yang kedua, kau bersabar dan kau mendapatkan 3 pahala, kata Nabi SAW. Kalau kau yang memberikan nafkah, kau bersabar, kau dapat 3 pahala, kata Nabi SAW. Pahala yang pertama adalah karena kau sudah bersedekah. Pahala yang kedua karena kau menyambung hubungan dengan suamimu, hubungan dengan anak-anakmu. Kemudian yang ketiga, kau mendapatkan pahala karena berbakti kepada pasanganmu, kata Nabi SAW. Maka dia mengambil pilihan yang kedua, tetap bersabar dengan suaminya, yang kata para sahabat, ini suami ini bukan karena malas, karena memang dia tidak punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi Nabi SAW tetap memberikan pilihan yang pertama adalah bercerai. Tetapi pilihan yang kedua, dia mencari nafkah, kemudian dia mendapatkan 3 kebaikan. Pahala sedekah, kemudian pahala menyambung hubungan, dan pahala yang ketiga adalah karena dia berbakti kepada pasangannya, kata Nabi SAW. Dan masalah tadi bekerja, si perempuan tadi bekerja, ini harus tentunya ada syaratnya. Kalau memang ternyata si wanita ini harus bekerja keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan suaminya, tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia mendapatkan izin dari walinya. Harus dapat izin dulu dari suaminya, ya, untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah dengan berpakaian syar'i, artinya pakaian yang tidak mengundang pandangan wanita, pandangan para lelaki misalnya, atau mengundang adanya terjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah aman dari fitnah. Artinya sejak dia pertama keluar dari rumahnya sampai dia pulang ke rumahnya, dia tetap menjaga dirinya, menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, sehingga tidak terjadi fitnah antara laki dengan wanita. Begitu pula ketika di tempat kerjanya, dia tidak bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang terakhir tentunya, kalau sampai dia keluar kota, harus ada mahram. Ya, nggak boleh dia keluar tanpa mahram. Ya, harus dia ada mahram. Kalaupun misalnya tadi dia bekerja keluar kota, maka dia harus mengajak saudaranya ataupun ayahnya untuk menemani dia keluar kota, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, tentunya si istri tadi yang bekerja hendaknya mencari pekerjaan yang sesuai dengan karakternya. Contohnya menjadi guru, kemudian menjahit, pekerjaan-pekerjaan, atau menjadi suster misalnya, atau dokter yang berhubungan dengan wanita, begitu. Intinya semua hal-hal yang berkaitan dengan wanita itu pekerjaan yang harus dipilih oleh wanita ketika dia harus mencari nafkah dan menutupi kebutuhan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi syaratnya jauh lebih ketat, Ustaz. Iya. Sebetulnya untuk para wanita ketika mereka memutuskan untuk keluar mencari nafkah tambahan, Ustaz ya. Tapi Ustaz, syukran jazakallah khair untuk jawaban-jawabannya di hari ini, Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari sahabat Asyabab sekalian nih yang sudah memberikan pertanyaannya. Kemudian juga sahabat Asyabab sekalian, jangan lupa pekan kedua di bulan depan Cafe Talk akan kembali pada jam tayang yang sama. Jangan lupa untuk subscribe channel Asyabab di Asyabab Official di YouTube, kemudian di IG-nya Asyabab di @asyababofficial. Kemudian juga sahabat Asyabab, jangan lupa kami sedang membuka program amal jariah untuk sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian yang mungkin ingin ikut beramal jariah melalui tambahan peralatan media dakwah kami, bisa kirim ke rekening di bawah ini. Jangan lupa juga untuk konfirmasi, dan semoga apa yang telah sahabat Asyabab sekalian salurkan ke dalam rekening donasi Asyabab bisa menjadi amal jariah untuk sahabat Asyabab sekalian dalam menyebarkan dakwah ini. Insyaallah dukung terus kami untuk bisa terus eksis dan berkarya dalam dakwah, dan bisa terus membantu memudahkan penyebaran dakwah ini, dan semoga Allah meridhoi apa yang telah kita usahakan bersama. Mungkin Ustaz, tafadhol bisa ditutup untuk program Cafe Talk kita, Cafe Talk Obras kita di hari ini, diberikan pesan-pesan dan nasihat untuk para suami dan istri di luar sana, Ustaz.
agar bagaimana menjalani hidup rumah tangga ini dalam keadaan yang insya Allah meskipun ada ombak besar yang datang bisa tetap istiqomah dalam bahtera rumah tangga ini, Ustaz. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du, teman-teman syabab dan pemirsa di rumah, seperti tadi di awal kami singgung bahwa pernikahan dan kecenderungan seorang laki-laki ataupun perempuan kepada pasangannya merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala, kemudian merupakan sunnatullah dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita jaga dan kita rawat. Maka Nabi SAW memerintahkan agar kita menikah dan mencari pasangan yang soleh dan solehah. Kata Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din, taribat yadak." Utamakan mencari pasangan yang baik agamanya, kata Nabi SAW. Dan sebelum kita memulai bahtera rumah tangga, tentunya yang paling utama adalah ilmu, karena kata para ulama, kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bahwa ilmu itu penting sebelum kita bertutur kata dan sebelum kita berbuat, kata beliau. Maka di sini perlu bagi siapapun yang hendak menikah ataupun yang setelah menikah berilmu bagaimana seorang suami menunaikan kewajiban-kewajibannya dan apa saja kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tadi Muawiyah Al-Qushairi, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apa hak seorang suami atau kewajiban seorang suami terhadap istrinya?" Kata Nabi SAW adalah engkau memberikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian, memberikan makanan sebagaimana engkau makan, kata Nabi SAW, dan jangan pernah memukul istri dan jangan mencela dan menjelek-jelekkan istrimu, kata Nabi SAW. Di sini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berusaha untuk berilmu sebelum ataupun bahkan setelah mahligai rumah tangga itu terjalin. Terutama bagi seorang suami, di sini seorang suami hendaklah memiliki tanggung jawab besar, tanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Karena kata syair dikatakan, "Idza tazawwaja ar-rajulu faqad rakibal bahra." Apabila seorang laki-laki, seorang pria memulai menikah kata beliau, faqad rakibal bahra, maka dia telah memulai perlayaran, kata beliau. Rakibal bahra, dia sudah mulai berlayar, kata beliau. Artinya seorang kapten, dia harus memiliki keilmuan yang cukup untuk membawa seluruh anggota dan kru yang ada di kapalnya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, kemudian menjaga mahligai rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.